Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yayu Rahmawati dari RA Al-Ikhlas Kongo. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan hasil inovasi kami beserta guru, kepala, dan seluruh unsur stakeholder yang ada di RA Al-Ikhlas Kongo dalam bentuk ini teman-teman. Nah, boleh dilihat. Nah, jadi teman-teman, kami itu punya produk berbentuk 13 buku, di mana 13 buku ini bisa dipakai untuk pejuang PAUD yang masih memakai kurikulum 13, juga pejuang PAUD yang sudah memakai kurikulum Merdeka, baik di bawah naungan Kemendikbud ataupun di bawah naungan Kemenak. Izin memperkenalkan ya teman-teman. Jadi bukunya ini ada 13 buah. Yang pertama itu ada 38 kreasi Ruspat, kemudian ada 25 sampai 30 eksperimen sederhana untuk anak usia dini. Kemudian ada untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak, yang warna kuning itu untuk kelompok D, yang warna putih untuk kelompok A. Selanjutnya ada 2 buku yang di dalamnya itu 25 ragam main. Jadi ada 2 buku itu ada 50 ragam main. Yang ini kelompok A, yang ini kelompok B, atau bisa diadaptasi antara anak A dan anak B. Jadi untuk mengembangkan kemampuan seni anak dan kelompok B. Nah, untuk mengembangkan nilai agama dan budi pekerti atau nilai agama dan moral itu ada di 2 buku ini. Yang putih untuk kelompok A, yang kuning untuk kelompok B. Selanjutnya untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak, kita juga punya 2 buku ini. Yang ini kelompok A dan ini kelompok B untuk mengembangkan kemampuan bahasa. Selanjutnya untuk mengembangkan kemampuan fisik itu ada 2 buku ini teman-teman. Jadi yang ini di kelompok B, yang ini di kelompok A. Lebih kurang di kognitif 2 buku, seni 2 buku, nilai agama 2 buku, bahasa 2 buku, fisik motorik 2 buku. Masing-masing setiap buku itu ada 25 ragam main kali 10 buku itu lebih kurang ada 250 ragam main dari kognitif, seni, agama, bahasa, dan fisik. Nah, jadi yang 10 buku ini sudah ada 250 ragam main. Nah, ditambah ini sesuai dengan tuntutan kita hari ini, ada eksperimen, ada Rusmat. Yang di eksperimen ini 25, berarti 250 ditambah 25 ragam main, ada 275 ragam main, ditambah 38 di buku Ruspat, berarti lebih kurang ada 318 ragam main yang bisa di ATM teman-teman, diamati, ditiru, dimodifikasi. Nah, tambahan dari 12 buku ini itu ada, kalau kita di K13 ada pengembangan minat dan bakat, kalau kita di kurikulum Merdeka ada pengembangan ekstrakurikuler. Itu di salah satu buku di 13 itu ada buku panduan mengembangkan program tahfiz di pendidikan anak usia dini dari TOL. Nah, di buku ini sudah dibahas bagaimana cara merekrut siswa, kemudian merekrut guru, sistem belajarnya, metode belajarnya, lembar penilaiannya, aplikasi hariannya seperti apa, evaluasi hariannya seperti apa. Jadi setelah ini buku kita uji coba selama 4 tahun, lebih kurang teman-teman, sejak 2019 sudah ada anak tamat PAUD itu, anak tamat RA, TK itu yang sudah kita uji coba di RA Al-Ikhlas Kongo.
tamat RA bisa hafiz 2 juz. Minimal 1 juz untuk anak yang memang minat bakat menghafalnya tidak begitu maksimal, itu lebih kurang mereka memiliki kemampuan hafal 20 surah di juz 30. Itulah rata untuk anak yang berkemampuan sesuai harapan itu rata-rata 1 juz. Untuk anak yang berkemampuan sangat baik itu rata-rata hampir 2 juz, 1 juz setengah rata-ratanya. Kalau untuk anak yang memang kemampuannya, minatnya lebih kuat untuk dihafalan, bisa bahkan sampai 2 juz. Itu mungkin teman-teman. Jadi buku ini didesain memang benar-benar guru tidak dituntut untuk membaca banyak. Kita ambil sampel di salah satu buku eksperimen. Begini tampilannya teman-teman. Judul permainannya, ragam main yang kita tawarkan ada 318 ragam main tadi. Kemudian ada tema yang diangkat. Kalau untuk kita di kurikulum Merdeka tinggal menyesuaikan tema dengan topik. Kemudian ada kemampuan dasar yang akan dicapai, indikatornya. Selanjutnya untuk di petunjuk penggunaan, penataan alat dan bahannya. Nah, yang paling istimewa dari buku eksperimen ini teman-teman, mengembangkan model STEM, science, teknologi, engineering, art, matematik. Nah, jadi kita ambil contoh, judulnya Orange Candle. Kemudian dari permainan Orange Candle itu, nilai sains yang terkandung di dalamnya itu anak dapat menggunakan bahan bekas seperti kulit jeruk. Kemudian teknologinya, ada beberapa alat untuk memudahkan mereka belajar. Kemudian ada engineering atau teknik proses pembuatannya. Nilai seninya, anak dapat menghasilkan karya berupa orange candle. Kemudian matematiknya, anak dapat menakar minyak seberapa banyak yang akan digunakan. Jadi teman-teman sekalian, nah di permainan orange candle ini tahap satunya seperti ini, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, kemudian di lembar berikutnya adalah lembar penilaian. Bisa dilakukan di sekolah, juga bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi untuk di dua lembar ini satu permainan. 2 lembar berikutnya permainan kedua, 2 lembar berikutnya permainan ketiga. Maka di dalam satu buku ini ada 25 ragam main lebih kurang. Kemudian sebagai tambahan buat teman-teman sekalian, buku ini juga menginspirasi teman-teman yang sedang akan persiapan atau perpanjangan akreditasi. Kenapa? Di dalam proses penilaian akreditasi itu ada 5 aspek pengembangan yang diminta. Jadi untuk mengembangkan nilai agama sudah ada 50 ragam main, fisik 50 ragam main, untuk mengembangkan kognitif, seni, kemudian bahasa dan kognitifnya juga seninya itu sudah ada pilihan 250 ragam main. Nah, untuk kita yang mau membuat modul ajar atau modul intrakurikuler, 318 ragam main ini bisa menjadi inspirasi awal untuk kita memilih permainan yang mana yang cocok dengan topik yang akan kita angkat dari 13 buku yang sudah kita sediakan. Jadi kalau di proses akreditasi ada scientific, itu dari buku art, buku seni, kemudian buku eksperimen, sudah termaknai proses scientific itu seperti apa, dari mulai mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar sampai mengkomunikasikan itu sudah ada di sana. Kemudian penataan alat dan bahan, 3 jenis main, beberapa proses pembelajaran itu yang diharapkan oleh instrumen akreditasi juga. Ini bisa menjadi inspirasi awal buat guru-guru kita ketika menghadapi proses akreditasi.
Itu mungkin teman-teman yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan buku ini sifatnya tidak saklek, nggak harus seperti ini. Dia sifatnya dari 318 ragam main ini bisa di ATM, bisa diamati, ditiru, dimodifikasi, bisa tahapannya yang dimodifikasi, bisa indikatornya yang dimodifikasi sesuai dengan topik atau tema yang akan diambil. Kemudian bisa alat bahannya disesuaikan dengan alat bahan yang ada di sekolah, atau bahkan tahapan kerjanya. Jadi goalnya adalah untuk guru muda. Buku ini untuk guru muda ya, atau guru pemula, atau guru yang baru tamat SMA, atau bahkan guru yang masih SMA yang belum punya ijazah PAUD, itu bisa menjadi, oh seperti ini toh ternyata permainan yang akan dimainkan untuk mengembangkan kemampuan anak-anak kita. Nah, untuk guru senior atau guru yang memang sudah cukup lama mengajar, ini menjadi salah satu pilihan inspirasi untuk memilih ragam main selama 1 tahun. Kemudian untuk para pimpinan, ini bisa menjadi tambahan bahan ajar bagi guru, karena 13 buku ini adalah panduan buat guru, bukan buat anak. Yang memakainya boleh bergantian antara guru yang satu dengan guru yang lainnya yang ada di sekolah kita, apabila kita memiliki lebih dari 1 kelas. Demikian teman-teman, insya Allah tersampaikan. Mudah-mudahan karya kami ini, inovasi kami ini bisa menjadi salah satu perbaikan pembelajaran, atau menjadi salah satu peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Next time doakan kami akan membuat satu inovasi yang memang pure kurikulum Merdeka. Jadi isinya kurikulum Merdeka, tapi sajiannya adalah peralihan dari kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Terima kasih. Salam sehat buat seluruh pejuang PAUD yang ada di Indonesia. Apabila buku ini bisa menjadi suatu masukan, monggo bisa dipesan di kami di nomor WA yang akan nanti kita terangkan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aiko.